Oke, semuanya masih semangat hari ini? Ada yang bilang semangat, ada yang bilang masih. Gak apa-apa lah ya, yang penting kalian semuanya masih semangat, oke? Oke. Nah, tadi kan kita ada bermain berapa games? 3 games. Games yang pertama, coba apa yang kalian dapatkan dari games yang pertama? Apa ya tadi games pertama ya? Kenapa? Melempar bola ke gelas. Terus apa coba yang kira-kira kalian bisa pelajari dari games yang pertama? Fokus, apa? Kerjasama. Terus tadi games yang kedua apa? Ya. Apa yang bisa dipelajari dari games yang kedua? Kerjasama. Terus mendengar, fokus mendengar. Apalagi? Tenang, benar. Soalnya kamu nggak bisa tenang ya. Oke, terus tadi games yang ketiga apa? Tepung, menemukan ayat. Nah, dari semua games itu, tadi yang pertama kita belajar untuk fokus. Fokus ke gelas plastik supaya bisa masuk tuh bolanya. Terus yang kedua, fokus mendengarkan. Nah, jadi dari semua games ini sebenarnya kita mau belajar untuk fokus. Kita harus fokus sama siapa sih? Inti dari hidup kita harus fokus sama Tuhan. Kenapa kita harus fokus sama Tuhan dan bagaimana caranya kita bisa fokus sama Tuhan? Nah, kan Anda akan jawab, tapi sebelumnya nih kita mau lihat sama-sama ada seorang tokoh di Alkitab yang hidupnya itu sangat fokus sama Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mengejek dia, sekalipun di sekitar orang-orangnya itu menghina dia, tapi dia tetap fokus sama Tuhan. Siapakah tokoh ini? Ayo kita lihat sama-sama. Jadi tokoh tersebut adalah Nuh itu fokus sama Tuhan. Ketika Nuh disuruh sama Tuhan untuk membuat apa? Membuat bahtera. Dia kan membangunnya itu di sebuah gunung. Terus diketawain sama orang-orang. Ya kenapa membangun bahtera di atas gunung? Terus apakah dia, iya ya kenapa aku disuruh Tuhan malah membangun bahtera di atas gunung? Kan harusnya kalau bahtera dibangunnya di mana? Di laut, di pantai kan? Ini kenapa di atas gunung ya? Ya gimana ya, aku takutnya, aku beneran gak ya dengerin suara Tuhan? Aku harus dengerin orang-orang atau harus dengerin Tuhan ya? Tapi apa yang dilakukan Nuh? Dia tetap fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, fokus sama perintah yang sudah Tuhan berikan. Akhirnya dia bisa membangun bahtera yang besar itu dan dia jauh dari semua masalah, yaitu air bah. Akhirnya dia dan berapa orang yang selamat di dalam bahtera? 8 orang. Orang yang di dalam bahtera itu bisa selamat. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari kisahnya Nuh bahwa ketika kita fokus sama Tuhan, kita mendengarkan terus perintahnya Tuhan, kita bisa mendapatkan hal yang baik. Kenapa sih kita harus fokus sama Tuhan? Karena Tuhan adalah pusat dari segala kehidupan kita. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Yang memberikan kita hidup siapa? Tuhan. Yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, yang memberikan kita barang-barang yang bisa kita terima hari ini siapa? Tuhan. Makanya kita harus fokus sama Sang pemberi berkat itu, Sang pencipta yang sudah menciptakan kita sampai hari ini. Dan tadi pertanyaan Kanada kan ada, kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta. Betul, karena Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah pusat dari hidup kita. Karena apa? Tuhan pusat dari hidup kita. Sekali lagi, karena apa? Tuhan dari kehidupan kita. Nah, terus yang kedua nih, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa fokus sama Tuhan? Kalau misalnya tadi permainan yang pertama, kita fokus sama gelas aqua. Gelas aqua kelihatan atau enggak? Kelihatan. Jadi kita bisa, oh kita tahu nih, gelas aquanya di sini. Berarti kita bisa lihat gelas aquanya ada di mana. Tapi kalau Tuhan kita bisa lihat enggak? Enggak. Tapi kita bisa tahu enggak kalau di hati kita ada Tuhan? Nah, jadi caranya gimana sih kita bisa fokus sama Tuhan? Caranya adalah kita terus cari Tuhan. Gimana cara cari Tuhan? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, sekolah minggu. Nah,
kalau misalnya nih kita semua udah melakukan hal-hal yang seperti itu, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau misalnya kita baca Alkitab, kita bisa tahu tuh. Tadi di ayat yang kalian ambil dari Kolose 3 ayat 2 apa? Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, arti dari hal-hal yang di atas itu adalah hal-hal yang Tuhan mau, perintah yang Tuhan berikan. Kita bisa tahu perintah yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan mau dari Alkitab. Terus kita bisa berdoa sama Tuhan biar Tuhan terus yang kasih hikmat sama kita. Gitu. Jadi tadi kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Karena betul. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa terus fokus sama Tuhan? Betul. Jadi kita harus terus pikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi jangan cuma dipikirkan aja, tapi harus dilakukan. Contoh kita melakukan perintah Tuhan apa? Menaati orang tua, membantu orang tua, mengasihi sesama. Siapa di sini yang musuhan? Ayo, nggak ada yang musuhan. Nah, salah satu perintah yang Tuhan berikan itu adalah mengasihi sesama. Nah, kalau mengasihi sesama bukan cuma yang teman aja, tapi yang musuh juga harus dikasihi. Jadi kamu mungkin di sini juga ada yang kesel nih sama orang, atau kalian ada yang benci bahkan sama orang lain atau sama teman-teman kalian. Kalau misalnya hati kita nih fokus sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kekuatan sama kita supaya kita itu bisa memaafkan mereka. Karena Tuhan udah ngasih perintah untuk mengasihi dan memaafkan orang lain. Jadi kita harus fokus nih sama Tuhan supaya Tuhan yang kasih kekuatan supaya kita bisa memaafkan. Oke? Jadi siapa yang hari ini mau fokus sama Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan? Angkat tangan. Ya, kurang semangat. Siapa yang hari ini mau fokus sama Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan? Angkat tangan. Gitu dong, tepuk tangan buat kalian. Siapa yang hari ini bersuka cita? Siapa yang mau main games lagi? Nanti ya kita main games lagi. Tapi terima kasih ya buat kalian semua karena hari ini kita sudah bermain banyak games. Dan Kananda dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang terus mendukung Superbook hingga sampai saat ini kami bisa terus melayani banyak anak di Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih adik-adik semuanya. Kalian dari gereja mana sekali lagi? GKMS Padang Kemuliaan. Oke. Kalau gitu Kananda dan adik-adik di sini pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Guys.